Dara. 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 Saya menemukan korek api di area wall climbing, Pak. Hubungannya apa sama korek ini? Saya melihat tali terlepas di angkor utama, Pak. Padahal sebelum Pak Devan menggunakan, saya sudah cek berulang-ulang, Pak. Korek gue mana ya? Tadi kan gue simpen di kantong gue. Seharusnya ada di sini. Jangan-jangan korek gue tadi jatuh lagi. Gawat. Itu kan korek gue. Ini bahaya buat gue. Bisa-bisa nanti korek gue jadi barang bukti yang bisa mengarah ke gue. Devan! Devan! Astagfirullahaladzim, Devan! Devan, ini aku. Devan itu cari-cari kamu baik-baik aja nggak? Maafin aku ya, aku lama datangnya. Aku di sini. Kamu kuat ya. Devan! Devan! Devan bangun! Buka matanya! Devan! Dokter. Gimana keadaan Dara? Pasien hanya mengalami luka ringan akibat benturan, tapi tadi pasien sempat panik dan susah istirahat. Jadi kami memberi dia obat penenang supaya dia bisa tidur dan istirahat. Syukurlah. Terima kasih, dok. Bisa saya lihat ke dalam? Oh boleh, silakan. Saya tinggal dulu ya. Baik, terima kasih, dok. Ya. Devan, kamu harus kuat. Devan, bertahan ya, Devan. Aku yakin kamu bisa. Suara Alia. Alia, Devan. Ayo, Sus, cepat, Sus. Sus, saya boleh Ibu masuk. masuk di luar dulu ya, pasien akan diberi tindakan medis. Tolong selamatkan suami saya ya, Sus. Iya Bu, saya permisi dulu. Devan kenapa? Kamu harus kuat, Devan. Kamu harus kuat. Aku yakin kamu kuat. Ma, obat apa mana ya? Sebentar, Pak. Mama lagi ambil air. Halo? Ya, halo Pak. Selamat malam Pak Baldi. Ya, malam. Ini siapa ya? Saya Dwi Pak, petugas outbound yang barusan diresmikan oleh Pak Devan. Saya mau mengabarin Pak, bahwa Pak Devan telah mengalami kecelakaan pada saat panjat tebing Pak. Dan kini beliau telah dilarikan ke rumah sakit Permata Pak. Pak.
Ada. Oh. Papa kenapa, Pak? Pak, ayo Pak, bangun, Pak. Papa duduk di sini, Pak. Papa kenapa? Tadi waktu Mama tinggalin ke dapur, Papa baik-baik aja. Kenapa pas Mama balik, Papa jadi kayak gini? Kenapa, Pak? Devan, Ma. Devan. Iya, Devan kenapa? Apalagi yang Devan perbuat sampai bikin Papa kayak begini? Tadi ada yang nelfon Papa. Dia bilang Devan jatuh saat naik tebing di acara peresmian outbound kita, Ma. Dan sekarang Devan dilarikan ke rumah sakit, Ma. Bagus kalau Devan kecelakaan. Kalau bisa, gak usah selamat sekalian. Dengan gitu, gak akan ada lagi yang merebut hak Miko. Tapi jangan sampai bikin Papa shock, terus kena serangan jantung lagi. Devan. Tunggu, Papa, enggak. Papa mau kemana? Enggak, Papa tenangin hati Papa dulu ya. Ma, Papa mau nyusul ke rumah sakit, Ma. Tuh kan Papa. Papa kamu dikasih tahu bandel ya. Kan dibilangin istirahat dulu, tenangin dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ya, Papa malah bangun, mau pergi. Gimana sih? Tapi Papa harus tahu kondisi Devan, Ma. Iya, oke. Papa tenangin dulu, Papa sekarang minum obat dulu. Ini udah waktunya Papa minum obat. Mama udah siapin minum sama obatnya. Iya, Pak ya? Minum dulu. Iya, Ma. Papa kenapa? Barusan Papa dengar kabar, katanya Devan kecelakaan di lokasi outbound. Ya ampun, tapi Devan gak kenapa-kenapa kan? Gak tahu, katanya lagi dibawa ke rumah sakit. Makanya Papa shock pas denger itu. Ma, Papa udah minum obat dan kondisi Papa sekarang sudah enakan. Papa harus ke rumah sakit. Papa harus melihat kondisi Devan secara langsung, Ma. Pak, tunggu dulu, Pak. Kondisi Papa tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja. Resikonya akan sangat tinggi kalau Papa maksain pergi seperti ini, Pak. Pak, omongan Mama itu ada benernya juga. Udah mending Papa itu nunggu kabar Devan di rumah aja. Nanti Ale pasti bakal kabarin kok. Dan aku yakin pasti Devan gak bakal kenapa-kenapa, Pak. Iya. Tapi Papa harus melihat secara langsung kondisi Devan. Papa harus pergi sekarang juga. Oke, Pak. Kita akan pergi ke rumah sakit. Tapi kalau kondisi Papa sudah lebih baik, tidak seperti ini. Kalau Papa udah agak tenang, oke, Pak? Selamat siang saudara, breaking news hari ini melaporkan kecelakaan di outbound Taman Rimba Alam yang baru saja diresmikan. Korban adalah Devan Dewantara, putra dari Baldi Haldi Putra, pemilik holding Baldi Company. Malam, Pak. Udah pulang kamu? Dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari perusahaan dan pihak keluarga. Insiden kecelakaan Devan udah muncul di TV. Kok bisa secepat ini sih? Kamu ada di lokasi kecelakaan itu kan? Ada, Pak. Ada apa emangnya? Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Itu cuman kecelakaan biasa aja, Pak. Namanya tempat outbound. Tempat beraktivitas di alam pasti ada aja kejadian, Pak. Ya kalau menurut aku, itu cuman karena alat-alat mereka aja yang kurang bagus, Pak. Makanya terjadi kejadian seperti itu. Walaupun di alam, kegiatan seperti itu kan buatan. Jadi, pastinya sudah aman. Apalagi hari pertama peresmian. Pasti mereka sudah cek dengan sangat teliti dan cermat. Jadi rasanya nggak mungkin sampai ada kejadian separah itu. Fatal. Kenyataannya, ada kejadian seperti itu, Pak. Ya itu biasa, Pak. Namanya juga human error. Kamu ini gimana sih, Cakra? Keluarga Devan itu adalah salah satu klien terpenting kita. Kamu bukan malahnya empati atau panik, malah tenang-tenang aja kamu.
Obat papa semuanya udah dibeli, udah komplit. Mita, kebetulan ketemu di sini. Sebentar, Mama mau ke kamar kecil dulu ya, Pak? Ya udah, jangan lama-lama ya, Ma. Oke, ya nanti Mama nyusul Papa, ya. Ayo Tania. Ayo. Mau kemana kamu? Kamu apaan sih? Lepasin. Ayo ikut. Lepasin nggak? Ayo ikut. Ayo ikut nggak? Aduh, apaan sih? Helsi! Sakit tau? Kamu sekongkol sama Tias kan untuk menghancurkan saya? Kamu tuh nggak percaya banget sih? Saya tuh nggak tahu Tias di mana. Jangan nuduh-nuduh saya aja dong. Heh, kamu pikir saya percaya sama mulut perempuan licik kayak kamu? Iya. Dari awal pernikahan Devan, kamu selalu neken saya dengan bawa-bawa Tias. Saya nggak bodoh ya. Saya tahu selama ini Tias tinggal di rumah kamu kan? Iya kan? Kamu tuh gimana sih? Tapi saya beneran nggak tahu Tias sekarang ada di mana. Ngerti nggak? Oh, udah deh, kamu tuh nggak usah ngeles ya. Saya tuh tahu kamu merawat dan ngobatin Tias sampai sembuh kan? Dan setelah Tias sembuh, kalian berdua bekerja sama untuk meneror saya, iya kan? Aku ingat banget waktu itu pas bawa papa berobat ke rumah sakit. Aku lihat Devan dan Alia membawa Tias ke rumah sakit. Tapi masa sih Tias bisa sembuh secepat itu? Jangan diam aja. Ayo jawab. Di mana Tias sekarang? Iya, Tias pernah tinggal sama saya. Tapi sekarang dia kabur. Saya juga nggak tahu dia di mana. Percaya sekarang? Udah deh, kamu tuh jujur aja ya. Jangan coba-coba bohongin saya lagi. Atau mau saya kasih pelajaran kamu? Lama-lama aku bisa gila ngadepin perempuan jahat kayak si Helsi. Aku harus cari cara buat kabur sebelum Helsi tahu kalau aku udah bocorin rahasia kalau dia adalah dalang yang udah nyekap Tias dan mencekoki dengan obat-obatan. Aku juga gak mau berurusan sama Devan karena kemungkinan besar orang-orang yang menculik aku waktu itu orang suruhannya Devan. Helsi, Jangan kabur. Udah, lepasin kabur. Enggak, lepasin. Lepasin. Jangan kabur. Aduh. Jangan kabur. Maaf. Kamu gimana sih? Kerja yang benar. Main nabrak orang. Lihat tuh basah celana saya. Ya Bu, maaf Bu, saya nggak sengaja Bu. Udah ya, Pak. Aku capek, Pak. Aku mau istirahat dulu. Ya Cakra, tunggu. Kecelakaan Devan nggak ada hubungan sama kamu kan? Pak, tadi kan aku udah bilang, Pak. Ini semua cuma kecelakaan biasa. Dan aku yakin kok, Pak, ini karena alat-alat mereka aja yang kurang memadai. Aku sama sekali nggak ada hubungan kok sama ini, Pak. Bapak kok curiga gitu sih sama aku, Pak? Bapak nggak percaya sama aku? Cakra, kali ini Papa minta kamu jujur. Jangan bohongi Papa. Cakra, kamu itu sudah dewasa. Papa harap kamu bisa berpikir jernih. Tidak melakukan hal-hal gila atau nekat pada Devan. Hanya karena kamu pernah mencintai istrinya. Papa nggak usah curiga sama aku.
Aku nggak ada hubungan kok sama ini semua, Pak. Udah ya, Pak. Aku mau istirahat dulu, Pak. Dokter, gimana kondisi suami saya? Suami saya baik-baik aja kan, Dok? Alhamdulillah, pasien sudah ditangani dan semuanya baik. Tidak ada luka yang serius. Pasien hanya mengalami gegar otak ringan dan sedikit retak ringan pada bagian tulang tangannya. Gegar otak ringan. Ya, mungkin terjadi akibat terbentur pada saat jatuh. Tapi tidak perlu khawatir. Karena gegar otak ringan yang dialami Pak Devan dalam beberapa hari biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Dan retak tulangnya juga sudah kami tangani dengan baik dan digips. Alhamdulillah ya Allah. Sebelum terima kasih banyak sudah menolong suami saya dan menyelamatkan suami saya, Dok. Sama-sama, Bu. Insya Allah Pak Devan akan segera kembali sembuh segera mungkin. Baik, Dok. Apa saya bisa jenguk suami saya sekarang? Boleh, Bu. Silakan. Terima kasih banyak, Dok. Gawat. Ada Ale dan Devan di ruang IGD. Makasih ya, Devan. Kamu tuh udah kuat. Kamu mampu bertahan. Lain kali, jangan atuh bikin aku khawatir kayak gini. Aku tuh nggak sanggup ngebayangin kamu kenapa-napa. Makanya kalau dibilangin sama aku tuh nurut. Dibilang jangan naik. Kalau mau rebahan, jangan di RS. Get Wilson.
cepat pulih ya, Devan. Gue harus bawa Dara pergi dari sini sebelum ketahuan sama Alia. Tania telepon lagi. Bilang apa gue ya? Halo sayang, kenapa? Halo Miko. Miko, Devan kecelakaan. Apa? Devan kecelakaan sayang? Kecelakaan gimana? Iya, ada insiden waktu Devan lagi mau coba rock climbing. Ya ampun. Terus gimana sayang keadaannya sekarang? Dia udah dibawa ke rumah sakit Permata. Ini aku, mama sama papa udah di rumah sakit. Kamu bisa nyusul? Gawat. Kalau sampai papa, mama, dan Tania ketemu Dara, semuanya bisa terbongkar. Gue harus pergi dari sini. Sayang, maaf banget. Aku nggak bisa nyusul. Soalnya sekarang aku lagi meeting penting. Nanti kalau aku udah beres, aku nyusul ya. Udah dulu ya. Aku lanjut meeting dulu. Oke. Pak, Miko masih meeting katanya. Cuman kalau misalnya kelarnya cepat, dia bakal nyusul. Ya udah nggak apa-apa Tania. Biar Miko fokus sama kerjaannya. Kan sudah ada kita bertiga di sini. Ma, itu mama kenapa kok bisa sampai basah? Tadi mama pas mau ke kamar kecil, mama kepleset. Ada cleaning service yang numpain air, tapi nggak dibersihin. Tapi mama nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa, Pak. Ayo Pak, kita ke sana. Yuk. Ayo. Ayo Tania. Aduh, ruang rawatnya Devan ini. Tadi dokter bilang, dokter udah kasih obat penenang buat Dara. Gara-gara Dara sempat panik dan berontak. Pasti itu yang bikin Dara tidur pulas sekarang. Harusnya, gue lebih mudah bawa Dara pergi sekarang. Sini. Infusannya udah habis. Saya mau pasien pulang aja. Tolong, cabut. Baik, Mas. Saya lepas dulu ya. Cepet ya. Cepet. Beresin. Aduh, pakai jatuh lagi nih. Berisik banget suaranya. Gawat kalau sampai ketahuan Alia. Suara apa itu?
Maaf Bu Alia, Iya dok. kami akan memindahkan Pak Devan ke ruang rawat inap. Sebentar lagi petugas akan datang. Baik dok, terima kasih banyak ya dok. Saya izin periksa Bapak sebentar ya. Aduh, Sayang, kamu udah sadar. Aku antar kamu ke apartemen ya, biar kamu istirahat, biar kamu pulih, ya. Aku di mana nih? Hah? Enggak, aku... Sayang, kamu kemana? Sekarang kita pulang, oke? Enggak, berarti. Aku mau ketemu keluarga kamu, aku mau kasih tahu mereka semua. Darah. Kamu ini masih efek obat ya, kamu masih lemes. Kita ke apartemen aja. Aku mau ngomong semua sama keluarga kamu. Jangan, Aku akan kasih tahu ke mereka kalau tenangin diri kamu, sekarang kita pulang. Sekarang kita pulang, kamu istirahat. Ayo kita pulang ke apartemen. Au. Ma. Celana Mama bener nggak mau dikeringin dulu, Ma? Bersihin. Mama, Tania, jangan sampai Dara nunjukin rekaman ini ke semuanya. Gue harus cegah Dara. Dengan cara apapun, jangan sampai Dara menunjukkan rekaman itu. Aku mau ketemu mereka. Aku mau sama keluarga kamu. Lepasin. Mama yakin itu nggak mau dibersihin dulu. Gak apa-apa, nanti juga kering sendiri kok, cuma air doang. Kurang ajar ya Mita, aku bener-bener gak bisa terima sama sikap dia. Kali ini kamu bisa kabur, tapi lain kali aku akan pastiin kamu gak akan semudah itu lolos lagi. Ya udah, kalau Mama nggak mau, sekarang kita langsung aja ke kamarnya Devan ya. Aku di mana? Aku di mana? Alhamdulillah ya Allah, kamu tidak bangun. Devan, jangan sakit atuh. Biar jangan di rumah sakit. Sekarang apa yang kamu rasain? Masih sakit nggak? Tangannya atau kepalanya pusing? Itu tadi udah diobatin, sudah diinfus, terus kamu udah dipakein oksigen. Kamu baik-baik aja kan? Nih, kamu kenapa luka di tangan kamu? Udah, jangan diangkat kepalanya, turunin kepalanya, pelan-pelan. Tangan kamu kenapa? Enggak kenapa-napa ini mah, cuma lecet biasa doang. Udah gak usah dipikirin, kamu tuh harus mikirin kesembuhan kamu. Tunggu. Itu karena kamu nyariin aku ya? Enggak, udah pokoknya ini mah baik-baik aja. 2 hari juga pasti bakalan kering. Terus kamu udah periksa ke dokter belum? Bisa atuh, orang lecet biasa doang, sedikit ini Devan. Sembuh ini mah, gak sakit kok, gak perih. Oh udah. Enggak. Devan,
Kan aku udah bilang jangan banyak gerak. Aduh. Sini. Biar sini, biar lurus tangannya. Tunggu. Kalau mau rebahan, jangan di RS. Get well soon. Kamu yang nulis ya? Iya tuh, siapa lagi? Lagian kamu teh bilang sama aku kalau mau rebahan enakan mah di rumah. Ngapain coba rebahan di rumah sakit kayak gini? Di perban. Lagian kamu teh nggak nurut aku. Aku nggak suka nih lihat kamu kayak gini. Pokoknya teh kamu harus janji sekarang sama aku. Gak boleh kayak gini lagi kejadiannya. Gak boleh masuk rumah sakit. Makasih ya. Makasih buat. Karena kamu selalu care sama aku. Menjagain aku. Sekarang juga kamu nemuin dan nyelamatin aku kan. Tapi janji sama aku. Jangan bikin aku takut lagi ya, Devan. Kamu kan udah sering nolongin aku. Sekarang deh saatnya aku tolongin kamu. Biar cepat pulang ya, Devan. Permisi. Ini makanan untuk Pak Devan? Ya, makasih sus, taruh di situ aja. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya. Permisi Pak, saya dengan Suster Alia. Ini makan malamnya ya Pak, harus dihabiskan Pak. Oke, izin Suster Alia. Aku boleh duduk dikit nggak? Sebentar, saya bantu ya, sebentar. Tenang, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh. Oke. Udah enak gini. Terima kasih, Sus. Biar cepat sembuh harus makan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suapin ya. Nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Ih, gimana bisa sendiri sih? Orang itu ada infusan, sebelah sini tangannya luka. Udah deh, aku suapin aja. Kan luka cuma tangan kiri aku, tapi kan aku masih bisa makan pakai tangan kanan. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Enggak, udah pokoknya aku suapin aja. Orang itu susah tuh, tangannya ada infusan. Bisa, sini. Gak bisa, Devan. Udah diem deh. Harus nurut. Kan cerita aku suster. Harus nurut. Misi ya Pak Devan ya, harus disuapin ya Pak ya, biar cepat sembuh Pak. Kamu tuh ajaib ya. Tutup. Enak kan? Enak apanya? Nggak ada rasanya. Ya iya, namanya juga makan rumah sakit. Harus sabar. Makanan rumah sakit mana ada yang enak. Pasti habar semua, tapi justru ini yang sehat tau Devan. Ya aku maunya masakan kamu. Lebih enak.
masakan aku. Aku teh gak nyangka ternyata Deva teh suka sama masakan aku. Makanan kamu tuh mantap. Tutup matanya. Hah? Tutup. Ngapain tutup Tutup mata sekarang. Tutup sekarang. Jangan melek. Ini diapain? Sabar. Kalau kamu akan makan masakan aku, nasi goreng pakai telur diorak-arik, ditambahin potongan sosis, ada ayam suwirnya, terus ada potongan cabai rawitnya. Enak, buka mulutnya. Enak kan? Kok gitu mukanya? Enggak ah, sama aja hambar. Harus tetap makan. Kan udah dibilang hambar. Mau hambar mau enggak? Mau cepet pulang apa enggak? Iya. Yang bener dong suapin. Benar, ayo. Nah, Udah deh, udah. baru 4 suap. Ayo. Buka mulutnya. Udah. Coba ntar, itu gigi kamu udah sih? Gak ada apa-apa. Itu lah, coba. Mana? Sayang, kamu udah sadar. Niko, Kamu bawa aku kemana? Sekarang, aku mau anterin kamu pulang ke apartemen. Biar kamu bisa istirahat, biar kondisi kamu pulih sayang. Ya? Tuh, tapi kan mobil aku di sana. Gimana dong? Kamu gak usah khawatir. Nanti aku suruh orang aku buat ambil mobil kamu dan diantar ke apartemen. Oke? Kamu mereka. Kamu apartemen. Aku mau sama kamu. Lepasin. Aduh! Dara, kamu apa-apaan sih? Stop! Kamu juga tadi pukul aku sampai aku pingsan kan? Dara, stop dulu, stop! Dara, stop! Aku nggak punya pilihan lain. Ya, tadi di rumah sakit ada papa, mama, dan Tania. Tapi kamu maksa untuk tungguin mereka. Gimana sih kamu? Aku kayak gini tuh karena kamu. Aku dekat sini karena kamu. Aku nggak suka kamu cuekin aku. Sekarang kamu nggak pernah menganggap aku. Dara, stop! Dara! Kamu apa-apaan sih, Dara? Kalau kamu kayak gini, bisa celaka kita bisa nabrak nanti, Dara. Aku nggak peduli. Dara, stop! Aku pernah bilang sama kamu ya, jangan lagi kamu mesra-mesraan sama Tania. Jangan lagi kamu sentuh Tania. Apalagi kamu berhubungan sama Tania. Aku nggak suka. Dara, dengerin aku. Aku nggak punya pilihan. Mama, ya, kasih obat perangsang sama aku. Aku terpaksa melakukan itu sama Tania. Aku terpaksa, Dara. Bukan karena aku cinta sama Tania, enggak. Aku terpaksa melakukan ini demi warisan Papa. Nanti juga buat kamu juga kok. Nah kan, habis. Alhamdulillah. Sekarang Udah ya. minum. Udah tuh, udah habis. Pak, gimana kondisi kamu?
Sepertinya kamu baik-baik aja. Nggak ada yang luka parah kan? Alhamdulillah nggak ada kok, Pak. Mah, aku baik-baik aja. Syukur deh. Tadi tuh kita sempat ke IGD, terus kata perawat kamu udah dipindahin ke ruang perawatan. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa mesti dirawat sih? Devan selain cedera tulang ringan, Devan juga cedera geger otak ringan, Ma. Makanya dokter bilang Devan harus dirawat. Mungkin dokter masih mau observasi. Iya, bagus. Memang sebaiknya seperti itu. Biar dokter memastikan dulu kondisi kamu baik-baik aja, baru kamu boleh pulang. Aku sih maunya langsung pulang, Pak. Ini sakit kepalanya juga udah nggak terasa kok. Udahlah Devan, kamu turuti aja kemauan dokter dulu ya. Biar dia nanti observasi kamu dulu. Kalau kamu udah baik-baik aja, baru kamu boleh pulang. Justru aku maunya Devan itu nggak baik-baik aja. Kenapa sih dia selalu selamat? Heran deh Mama. Kenapa sih setiap ada Alia, selalu aja ada kecelakaan yang terjadi? Aku akan kirimkan ini sekarang ke Tania. Ya. Aku akan membuat kamu hancur sehancur-hancurnya, Mikael. Kenapa sih setiap ada Alia, selalu aja ada kecelakaan yang terjadi? Enggak, Ma. Kecelakaan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Alia. Justru Alia yang pertama kali nolongin aku waktu aku jatuh ke dalam jurang. Dia terus mencari aku walaupun tim pencarian sudah berhenti melakukan pencarian. Kalau nggak ada Alia, mungkin sampai sekarang aku belum ditemukan dan nggak tahu apakah aku akan selamat atau enggak. Ivan. Mama juga ya, jangan sembarangan bicara. Mama kan juga nggak tahu kondisi seperti apa yang terjadi di sana. Yang jelas, Papa penasaran, Devan. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Kenapa kamu bisa sampai jatuh ke jurang? Aku juga nggak tahu, Pak. Tapi tali pengamannya tiba-tiba lepas dari anchor point-nya saat aku lagi manjat. Tali pengamannya lepas. Kok bisa terjadi seperti itu? Rasa-rasanya nggak mungkin deh. Karena wahana outbound kita itu kan baru. Tiba-tiba ada insiden seperti ini. Bagaimana masyarakat yang datang nanti akan nyaman di tempat kita? Turun kamu! Enggak! Turun! Hei, kita ngomong di sini. Kamu ini kenapa sih, Dara? Aku udah gak mau lagi dengan omongan kamu. Aku udah jijik sama kamu. Jijik! Hei! Kamu udah gila ya? Hah? Nekat kamu ya? Ya, aku memang sudah gila. Aku gila karena kamu. Kamu yang membuat aku gila, Miko. Kesabaran aku udah habis. Karena kamu selalu mencuekin aku. Kamu gak pernah menganggap aku. Aku
Aku udah muak jadi selingkuhan kamu. Aku janji, aku akan membongkar semua perselingkuhan kita. Dan aku juga akan ngebongkar soal Nisa. Nisa, dia adalah anak kandung kamu. Dia adalah darah daging kamu. Mau apa? Mau apa kamu? Kamu lihat ini. Kamu pasti ingat kan? Aku akan mengirimkan rekaman ini ke kamu. Karena sekarang aku udah gak ada kesempatan lagi buat kamu, Miko. Kalau kamu sampai berani ngelakuin itu, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Tasya, sini. Lepasin! Kamu pikir aku takut sama kamu? Kamu gak bisa ngalangin aku. Ya, kesempatan kamu udah gak ada lagi, Miko. Aku akan kirimkan ini sekarang ke Tania. Ya. Aku akan membuat kamu hancur sehancur-hancurnya, Miko. Kamu lihat itu? Hah? Kamu udah punya bukti apapun? Masuk. Misi. Ayo. Sini Reno, masuk. Ya, Pak. Permisi semua, maaf mengganggu waktunya. Saya kesini mau menjenguk Pak Devan. Untungnya saya nggak ada cedera yang serius. Syukurlah, Pak. Saya ikut senang, Pak. Oh ya, Pak. Saya sudah ketemu sama petugas keamanan dan petugas taksi di lokasi outbound, Pak. Gimana hasilnya? Menurut penyelidikan awal, ada indikasi kuat, Pak, bahwa kecelakaan Pak Devan ini bukan kecelakaan biasa, Pak. Ada unsur sabotase, Pak. Selain itu juga ditemukan, Pak, ada alat pematik yang diduga alat pematik ini adalah punya pelaku, Pak. Kecurigaan juga bertambah kuat, Pak, karena dia berusaha untuk mengambil barang bukti. Siapa pelakunya kira-kira? Saya minta maaf, Pak. Saya belum sejauh itu. Pelaku menggunakan penyamaran soalnya. Kalau ini memang sabotase dari orang, kita harus menempuh jalur hukum. Karena dia sudah mencelakai Devan. Setuju, Pak. Saya sudah memberikan barang bukti ke ahli forensik. Hanya tinggal menunggu hasilnya saja. Kita harus klarifikasi masalah ini segera, secepat mungkin. Besok pagi, saya akan jadwal konferensi pers untuk memberikan keterangan atas insiden yang terjadi di wahana rimba alam kita. Ya? Papa nggak mau mereka mencemarkan nama baik kita. Oke, Pak. Aku siap menghadiri konferensi pers itu. Jangan, Devan. Kondisi kamu belum stabil. Udah, Papa nggak usah khawatir. Aku kan bisa minta izin sama dokter. Tapi, Devan. Pak, kehadiran aku sebagai korban itu penting. Aku bisa menjelaskan kronologinya ke publik. Lagi pula, ini bentuk tanggung jawab aku sebagai pihak yang terlibat langsung dalam peresmian Taman Rimba Alam.
Diam kamu, diam! Jangan pernah main-main sama aku, Dara! Ngerti kamu? Riko! Riko! Jangan! Handphone aku! Handphone aku! Aku butuh air! Di mana air? Mas! Apa, Pak? Saya butuh air, Mas. Ayo, satu lagi. Ini, Pak. Uang. Ya, makasih, Pak. Handphone aku. Dara, kamu gak akan pernah bisa melawan aku. Dan sekarang, kamu gak punya bukti apapun untuk menghancurkan aku. Tapi, ada satu hal lagi yang harus aku singkirkan. Nisa. Mas, bisa benerin nggak, Mas? Kok HP-nya gosong gini, Bu? Iya, ada orang gila yang lempar HP saya ke tempat sampah dan dibakar. Wah, ini mah kerusakannya udah parah banget, Bu. Coba dicek dulu aja, Mas. Barangkali masih bisa diselamatkan memorinya. Itu memorinya penting banget karena banyak data-data yang penting di situ, Mas. Ya udah, tunggu sebentar, Bu ya. Saya cek dulu ya. Iya. Gimana, Mas? Bisa? Ibu, maaf. Ini memori internalnya udah kosong karena kebakar. Dan datanya juga sama sekali nggak kebaca, Bu. Tapi SIM card-nya kebaca, Bu. Aman ini. Masih selamat, masih bisa dipakai juga. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Ada. Memori internalnya udah kosong karena kebakar. Dan datanya juga sama sekali nggak kebaca, Bu. Tapi SIM card-nya kebaca, Bu. Aman ini. Masih selamat, masih bisa dipakai juga. Oh, gitu ya? Iya. Bu, saya ada HP baru. Beli di sini aja, Bu. Tunggu sebentar, Ibu ya. Nah, ini HP yang terbaru, Bu. Bagus, Bu. Makan udah, minum obat udah, sekarang tinggal tidur. Harus istirahat. Yuk, pelan-pelan. Sandarin kepalanya. Aku belum ngantuk. Ya Allah, Devan. Masa iya belum ngantuk? Udah jam segini mah harus tidur atuh. Bandel banget sih pasien ini teh. Udah tahu sakit. Tapi kalau emang belum ngantuk ya mau gimana? Masa dimerem-meremin? Paksa. Ya emang harus gitu, Devan. Namanya juga lagi sakit. Udah deh, nurut aja deh. Ayo, tidur. Udah jam segini. Pelan-pelan. Yaudah gini. Nonton TV. Enggak, gini, dengerin dulu. Kalau misalnya nonton TV, nanti kan pelan-pelan pasti jadinya ngantuk. Terus tiba-tiba plek, ketiduran. Beneran ini teh mau nonton TV malah berisik tahu. Udahlah, kamu tuh tidur aja biasa. Enggak, pokoknya mau nonton TV. Astagfirullahaladzim, Devan. Tedek cicing dong, gak mau diem, kamu mau deh. Pokoknya mau nonton TV. Ya ini mau nonton apa? Film horor. Astagfirullahaladzim, nu bener baik atau Devan. Jangan film horor, gimana mau tidur? Ih, kalau emang udah ngantuk ya udah ngantuk aja. Mau nonton film horor kek, mau nonton drama kek, mau nonton sci-fi kek, action, komedi. Stop. Iya, oke. Aku setelin film horor ya. Jangan kenceng-kenceng tapi suaranya ya. Seru.
Seru, belum horor mana ada yang seru, nakutin iya. Seru lagi? Ini ya. Ditonton, nonton. Serem banget tahu. Seru kali. Aduh, tuh aja gak kepukul ini tangan yang sakit. Kamu mah iseng banget sih. Beli. Yaudah, oke. Kita nonton film buat mengiring tidur. Masa ini mah gak tidur-tidur. Ini udah mulai ngantuk kok nih tuh. Tuh, pelan-pelan tuh udah mulai ngantuk. Ya, rebahin dulu, majuin. Dikit. Oke. Ada, hati-hati kamu mau robekin baju aku. Maaf, lagian sih pakai nonton film horor. Ganti aja dong Devon, kartun ya. Kartun aja ya. Yaudah nggak apa-apa, matiin aja. Tapi bisa tidur. Bisa-bisain. Nah, matiin aja. Alhamdulillah ya Allah. Sama TV kotak. Takut sama film horornya. Aku tuh nggak suka film horor. Seru lagi, ada monster-monsternya, ada hantu-hantunya. Aduh, sakit banget kepalanya. Semua bukti-bukti aku untuk menghancurkan Miko hilang. Semua gara-gara kamu. Aku kehilangan dan sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi. Aku udah gak punya harapan lagi untuk bisa meluluhkan kamu, Miko. Semua gara-gara kamu, Miko. Aduh. Siapa sih? Astaga. Kok bisa sih? Aduh, separah apa ya lukanya Devan? Semoga lukanya Devan itu gak terlalu parah. Karena itu satu-satunya harapan aku juga untuk bisa masuk ke keluarganya Miko. Ya. Dan Devan yang bisa bikin aku bertahan di perusahaannya Pak Baldi. Besok kamu datang lebih pagi, ada persiapan konferensi pers penting perihal kejadian itu. Kayak lebih baik aku izin aja kali ya. Badan aku juga masih kurang sehat. Aku masih sakit. Sekarang aku telepon aja deh. Ini handphone kamu, ada telepon. Aku angkat ya. Hah? Yaudah angkat aja. Teh Dara.
Ngapain dia dari telepon kamu? Nggak apa-apa, angkat aja. Pasang loudspeaker aja. Ya udah teh. Halo Teh. Ngapain Teteh telepon Devan malam-malam, ada apa? Alia, Al, kamu teh lagi di rumah sakit nungguin Devan ya? Iya Teh, Alia lagi di rumah sakit nemenin Devan. Oh, Teteh dengar soalnya katanya Devan kecelakaan di wahana outbound, bener? Iya, cuman alhamdulillahnya Devan teh nggak ada luka serius. Syukur atuh, alhamdulillah. Al, tolong sampein permintaan maaf Teteh ya, Teteh nggak bisa nengok. Karena Teteh juga sekarang teh lagi sakit. Nggak apa-apa, Dara. Kamu sakit apa? Biasa, aku mungkin karena kecapean, aku gak enak badan aja, butuh istirahat. Cepat sembuh ya, Van. Semoga kamu bisa beraktivitas lagi. Nanti kalau misalnya aku udah sehat, aku bisa kerja lagi. Makasih. Sama-sama ya. Semoga kamu juga lekas sembuh ya. Oke, makasih. Teteh cepat sembuh ya. Iya, Al. Nuhun ya. Selama ini Teh Dara nyaris gak pernah ngeluh. Kalau sampai Teh Dara bilang sakit, pasti memang kondisi Teh Dara lagi gak baik-baik aja. Kurang ajar kamu, Mita. Berani ya kamu mengabaikan aku kayak gini. Telepon gak pernah diangkat. Pesan aku juga gak dibaca. Bener-bener nantangin ini. Oke, kita lihat aja, Mita. Sampai kapan kamu bisa menghindari saya terus, Mita?